judulnya ya, judulnya Pini tikus yang cerdik. Nah, siapa nama tikusnya? Ini. Oke, dengarkan ya. Nah, Pini, Pino dan Doko adalah 3 ekor tikus yang tinggal di sebuah gudang. Nah, 3 orang tikus ini tinggal di sebuah gudang. Kono berbulu coklat, Doko berbulu abu-abu, sementara Pini berbulu putih. Nah, aku bosan di gudang terus. Aku ingin berjalan-jalan keluar, kata Pini. Hati-hati Pini, jangan lama-lama, ujar Kono mengingatkan. Nah, diingatkan sama Kono. Pini mengangguk dan berjalan keluar. Cukup lama Pini bermain di luar. Setelah puas, ia kembali ke gudang. Siapa yang pergi main di luar tadi? Pini. Oke, selanjutnya. Suatu malam, Pini mengajak Kono dan Doko mencari melon di kebun. Melon dicarinya. Tapi, Pin, malam ini bulan purnama. Bagaimana kalau nanti kita terlihat oleh burung hantu? Kata Kono mengingatkan. Dasar penakut. Ya sudah, kalau begitu, aku akan mencari melon sendiri. Sambut Pini sambil melangkah keluar. Tentu dia tetap keluar. Dia nggak peduli, nggak takut katanya. Nah, tunggu Pini, kami ikut, kata si Kono dan Doko sambil menyusul Pini. Mereka berjalan menyusuri tanah bersemak menuju kebun. Jadi mereka berjalan ke semak-semak menuju kebun. Setelah berjalan beberapa lama, ketiganya sampailah di kebun melon tadi. Lezat sekali melon ini, besar-besar lagi, ujar Pini. Kata si Pini tadi. Ya, aku sudah habis 2, kata si Doko. Nah, ini dia Pini, Doko, dan Kono. Nih, Pini, Doko, dan Kono. Ini gambarnya. Selanjutnya, setelah mereka merasa kenyang, katanya, mereka berjalan kembali ke gudang. Ketiganya tidak sadar sejak tadi seekor burung hantu mengawasi mereka. Kayak mana suara burung hantu? Diawasi ternyata. Ya, ternyata setelah ketika mereka di sana tadi bertiga, ternyata burung hantu ada di situ, tapi mereka tidak sadar. Nah, ketika Pini, Kono, dan Doko berjalan di bawahnya, burung hantu langsung menyerang mereka. Awas, burung hantu, teriak Pini. Cepat lari, kata si Pini. Ketiga tikus itu menerobos semak-semak yang lebat dan lari sekencang-kencangnya. Sebentar saja mereka sudah sampai ke gudang. Kayak mana? Terbayang nggak larinya tikus kencang kan? Nah, sebentar aja sampai mereka ke gudang. Burung hantu kecewa karena gagal menangkap tikus buruannya. Jadi kecewa burung hantu tadi. Aduh, gagal katanya. Nah, ya kencang ya. Lari, katanya. Lari. Oke, selanjutnya. Nah, dengar lagi. Hampir saja kita celaka. Kita harus mencari akal agar aman saat mencari makan di luar, kata si Pini ketika mereka sudah berada di dalam gudang. Apakah
Doko. Aku ada ide, kita harus punya alat pelindung. Besok kita membuat pelindung dari tempurung kelapa. Tahu tempurung kelapa? Nah, kata si Doko dia punya ide. Apa katanya? Kamu punya ide? Ya, kita buat kepala tempurung dari kelapa katanya. Aku setuju. Kita bisa mencari tempurung itu di samping gudang. Jawab si Bono. Kata si Bono tadi kan? Ya kan? Nah, terus selanjutnya keesokan harinya mereka berhasil mendapatkan tempurung yang sudah terbelah dua. Kan kelapa itu belah dua. Nah, kita ada isinya lagi itu namanya tempurung. Nah, kita harus membuat lubang kecil pada salah satu ujung tempurung ini. Kata Pini, untuk apa? Kata Doko. Untuk tempat kepala, agar kita bisa melihat jalan lebih jelas katanya. Nah, akhirnya alat pelindung dari tempurung kelapa itu selesai. Ini Pono dan Doko masing-masing membuat satu. Nih. Nah, siapa yang tadi yang warna coklat? Yang warna putih? Yang warna? Nah, ini warna coklat lagi namanya nih. Nah, Doko. Oke. Nah, ini dia. Ini. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita coba, kata Pini. Ia mengangkat tempurung itu dan memasukkan ke dalamnya. Angkatnya tuh memasukkan ke dalamnya. Kepalanya menyemplung keluar melalui lubang kecil itu. Nah, itu keluar lubang kecil, cemplung dia ke dalam. Aha, kita berhasil, kata Pini. Ia berjalan-jalan dengan tempurung kelapa menutupi tubuhnya. Jadi tempurung itu kayak jalan sendiri loh, tuh. Terbayang kan? Tempurung itu kayak tiba-tiba ada yang jalan tapi orangnya nggak nampak. Nah, seperti itu. Iya, ini terlihat seperti kura-kura. Ya, tiba-tiba ada badannya dia di rumahnya. Si Pini tiba-tiba di rumah. Nah, sekarang burung hantu tidak bisa melihatku, kata si Pini. Dia gembira. Ya, tersembunyi dia. Pono dan Doko tidak mau ketinggalan. Mereka pun mencoba tempurung kelapanya. Ketiganya puas dan senang dengan hasil pekerjaan mereka. Nah, terus malam harinya Pini, Pono dan Doko sepakat untuk keluar mencari makanan. Mereka keluar lagi nih. Nah, mereka keluar lagi mencari makanan. Sekarang, ayo kita pergi ke kebun semangka. Ajak Pini semangat. Dia semangat nih kalau udah ada pelindungnya. Ketika keluar dari gudang, mereka tampak seperti barisan kura-kura. Kebayang kan kura-kura? Saya seperti Aceh, dia kura-kura. Nah, seperti kura-kura padahal mereka tikus. Saat itu ternyata burung hantu sudah menunggu di luar gudang. Loh, kok ada kok yang keluar kura-kura? Burung hantu itu sudah menunggu di depan gudang. Tapi dia heran. Loh, kok kura-kura yang keluar? Kata burung hantu kan? Burung hantu terheran-heran, dia kaget. Yang ditunggunya adalah tikus yang keluar. Kura-kura. Ia sama sekali tidak tahu bahwa yang dia